الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat demi nikmat yang senantiasa Allah ucapkan kepada kita. Di antaranya adalah ketika kita masih diizinkan diketuk hati kita, melangkahkan kaki kita untuk menunaikan amal ibadah kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Ini adalah anugerah yang Allah hadirkan yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dan sholawat salam senantiasa pula tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah terbaik kita yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Dan kembali di setiap khutbah Jumat, khotib berwasiat khususnya pada diri khotib pribadi serta kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah dan juga benar-benar kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan kendaraan takwalah kita bisa selamat untuk kembali ke kampung halaman terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di surga terbaik. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wujud ketakwaan itu adalah ketika kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga diri kita dari berbagai penyakit yang dapat melemahkan keimanan kita, melemahkan kehidupan kita, sebagaimana kegelisahan, kesedihan, kemalasan, hingga ketidaktenangan kita akan adanya lilitan utang piutang dan tekanan sama manusia. Maka marilah sungguh-sungguh lewat wasilah khutbah Jumat ini kita kembali untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa, memohon perlindungan agar kita terhindar dari hal dan kondisi yang tidak positif yang mampu melemahkan iman kita, semangat juang kita dalam kehidupan untuk semakin selamat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan sebenar-benarnya keburukan dan sebenar-benarnya kebaikan, dan hanya kepada kamilah kamu akan kembali. Maka setiap kita pasti akan menghadapi berbagai ujian. Dan ini sebuah sunatullah, pasti akan hadirnya. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa ujian, yang hidup tanpa persoalan. Namun sebagai seorang muslim yang kita sungguh-sungguh yakin dan beriman kepada takdir Allah, maka kita tidak biarkan hidup kita ini tanpa arah. Rasulullah SAW memberikan panduan, ikhtiar dengan doa dan juga senantiasa kita agar selamat terhindar dari hal-hal yang tidak positif yang bisa datang kapan saja setiap saat. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah ijazah doa kepada salah seorang sahabat beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 1555. Doa ini diberikan di saat Rasulullah SAW sedang masuk ke dalam Masjid Nabawi dan melihat ada seorang sahabat, yakni Abu Umamah radhiyallahu anhu, sedang duduk di masjid
dan dalam keadaan sedang kesusahan, dalam keadaan sedang kebingungan. Rasulullah SAW pun menyapanya, "Wahai Abu Umamah, ada apa? Aku melihatmu duduk di masjid di bagian luar waktu sholat." Jadi tidak sebagaimana biasanya ada seorang sahabat bukan di waktu sholat, tapi dia masih duduk termenung sambil merenung di rumah Allah di masjid. Lalu Abu Umamah ini pun menjawab dengan penuh kebingungan, "Dan utang-utangku tuh Nabi yang membuatku begini." Maka Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya, "Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan untuk melunasi hutang-hutangmu?" Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu menjawab, "Qalu bala, tentu ya Rasulullah." Beliau melanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Jika memasuki waktu pagi dan sore hari, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan penindasan manusia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam doa ini disebutkan ada 8 sifat tidak positif yang sebaiknya sungguh-sungguh untuk kita hindari agar hidup kita semakin lapang, semakin tenang, semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tadi yang pertama ada sikap yang harus dijauhi, yakni alham, yakni sebuah perasaan penuh dengan kegelisahan. Kegelisahan inilah penyakit hati yang kerap muncul di era saat kita ini. Kita sering cemas memikirkan masa depan kita, atau kita khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, akibatnya ketenangan hati hilang dan kita tidak mudah menikmati segala hal yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai hanya karena secuil gelisah inilah menutup mata kita untuk menyadari hadirnya limpahan nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita, sehingga kita malah justru di zona kufur nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Barang siapa yang ingkar akan nikmat Allah, sungguh Allah akan hadirkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah, teman, nauzubillah. Adapun sikap yang kedua tadi disebutkan al-khuzn, yakni sikap yang harus kita hindari, kesedihan yang berlarut-larut. Ada orang yang ada di zona ini, yang masa lalunya yang mungkin tidak positif sehingga dia tetap fisiknya ada di saat ini, tapi pikirannya masih terus nyangkut di masa lalu dengan keadaan-keadaan yang pernah terjadi menimpanya. Maka di zona itulah kita akan terus terjebak dalam kenangan, dalam kegagalan melangkah masa depan, sehingga kita pun tidak akan tenang, tidak akan lapang untuk senantiasa beribadah, bahkan beramaliyah untuk bermuamalah, mencari nafkah dan lain-lain. Adapun yang ketiga tadi disebutkan dalam doa tadi al-ajz, ya, yakni sebuah sifat lemah, kelemahan. Kelemahan di sini bukanlah lemah fisik, tapi yang dimaksud adalah lemah mental, tidak berani menghadapi tantangan, mudah menyerah sebelum berjuang. Maka hadirkanlah, tancapkanlah dalam hati kita, Dialah Allah yang saat ini menghidupkan kita, membekali kita mulut, membekali kita tangan. Maka sudah pasti Allah pun juga maha mengatur, menjamin rezeki kita seorang hamba. Ketika Allah siapkan mulut kepada kita, Allah pun juga siapkan apa-apa yang akan masuk lewat mulut kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tempat penyimpanannya, Masya Allah. Maka Nabi SAW dalam kitab Sirah Nabawiyah pernah beliau bersabda, sungguh Rohul Qudus, maksudnya adalah malaikat Jibril, telah meniupkan, membisikkan ke dalam dadaku, sungguh seorang hamba itu tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Maka kita tidak perlu gelisah, tidak perlu lemah, kita hakul yakin Allah yang maha mengatur, Allah pula yang maha menjamin segala kebutuhan kita. Dan yang keempat adalah sikap
al-kasal, yakni malas. Inilah bagian hal yang sangat menjauhkan kita dari kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Banyak orang yang punya potensi besar, tapi tidak berhasil hanya karena malas untuk bergerak, malas untuk ikhtiar, malas untuk berjuang, malas untuk berubah, malas untuk berusaha. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak mengubah apa-apa yang ada pada dirinya sendiri. Kuncinya justru dimulai dari diri kita untuk mau bangkit, untuk mau berbenah, untuk mau lebih baik lagi. Adapun sikap yang kelima yang harus kita hindari adalah al-jubni, yakni sikap pengecut. Sifat inilah yang membuat kita tidak berani ngambil keputusan, takut untuk mencoba, bahkan tidak berani untuk membela kebenaran. Dan yang keenam adalah al-bukhl, yakni sifat kikir. Kikir ini bukan hanya tentang nominal, bukan hanya tentang harta, tapi juga enggan untuk berbagi kebaikan, enggan untuk menolong orang lain, enggan untuk memajangkan tangan kita untuk memberikan bantuan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Selama ini kita menanti, ya Allah tolong saya ya Allah, dengan penuh munajat, penuh khusyuk kita berdoa. Padahal di sisi lain Allah kembali bertanya, apakah kamu sudah menolong makhluk-makhlukku? Apakah kamu sudah membantu orang-orang yang aku titipkan kepadamu? Maka kunci utama hadirnya pertolongan Allah justru dimulai dari sini. Ketika kita mulai membantu, mulai menolong orang-orang yang Allah titipkan lewat ring satu kita. Maka sangat wajar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, sedekah yang paling utama itu kepada siapa? Yakni kepada keluarga kita, kepada ring satu kita. Adapun yang ketujuh, yakni ghalabatid dain, yakni lilitan hutang. Hutang yang menumpuk sebenarnya bukan tentang sekedar persoalan ekonomi, tapi juga tentang mental kita, mindset kita. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika sudah lunas 1 hari, 2 hari, tapi karena mindset yang belum tepat, sehingga mudah lagi nanti untuk terjerumus masuk dalam lilitan hutang piutang. Apalagi era saat ini, era di mana masifnya pinjol, judol, dan lain sebagainya. Maka ini harus benar-benar kita berhati-hati untuk kita hindari. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni penindasan manusia, yakni tekanan, kezaliman. Bahkan saat ini yang terjadi, bagaimana di belahan dunia yang lain, saat ini sedang berperang Iran, Israel, ya, dan lain sebagainya, Ukraina, Rusia, dan lain sebagainya. Tekanan, kezaliman, perlakuan tidak adil dari orang lain, ini akan membuat hidup terasa sempit dan penuh penderitaan. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita benar-benar terhindar dari kondisi yang tidak positif ini? Sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tentu harus terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, karena tiada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung kita, Allah lah sebaik-baik penolong kita. Maka kita bisa juga mengamalkan doa tadi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wirid harian kita, pagi petang kita. Selain itu, mari kita latih untuk sungguh-sungguh senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga tegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang sungguh-sungguh di sisi Allah ini mencapai predikat orang-orang yang bertakwa, Allah janjikan yaj'al lahu makhraja, solusi jalan keluar dari segala persoalan hidup ini. Dan juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah hadirkan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan Allah akan cukupkan segala kebutuhannya meskipun kita belum minta sekalipun. Maka mari kita latih untuk tingkatkan ketakwaan kita, berprasangka yang positif, dan sungguh-sungguh kita bertawakal kepada Allah. Kita berserah kepada Allah yang Maha mengatur segala keadaan kita. Kita saat ini tidak pernah tahu detik ini, ujian ini, musibah atau anugerah, tapi yang kita tahu takdir Allah itu selalu baik. Maka kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kegelisahan menguasai diri kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang Allah takdirkan, sungguh itu sudah pasti yang terbaik. Dan Allah tidak mungkin menzalimi hambanya sedikit pun. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sungguh Allah tidak mungkin menzalimi hambanya sedikit pun. Quran surah An-Nisa ayat 40.
Maka hidup yang tenang itu bukan berarti tanpa ujian, tapi ketika kita memiliki hati yang kokoh, hati yang kuat dalam menghadapi persoalan ini. Kita tidak bisa ketika turun hujan menghentikan hujannya, tapi setidaknya kita bisa melewati hujan dengan payung. Kita tidak bisa menuntaskan persoalan langsung habis selama hidup masih ada. Selama nafas masih ada di kerongkongan kita, kita tidak akan terbebas dari ujian. Tapi bagi hamba-hamba yang beriman, dia tahu bagaimana cara menyelangi persoalan hidup itu, cara menghadapinya agar lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik setiap ujian, inilah pengangkat derajat dan juga penggugur dosa-dosa kita. Maka yakinlah, Allah tidak memberikan beban kecuali kita sanggup untuk menanggungnya. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha wa ladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Kami tidak membebani seorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Pada kami ada sesuatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi. Quran surah Al-Mu'minun ayat 62. Maka hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga Allah jauhkan kita dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kelemahan, dari kemalasan, dari lilitan hutang piutang ataupun juga kezaliman, penindasan dari manusia yang lain. Dan saya doakan semoga Allah menjadikan kita pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, penuh keberkahan dalam menjalani kehidupan dan nanti selamat sampai surganya Allah dengan keselamatan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh akramil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد ولك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله